Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elis Nurhuda. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik yang telah saya lakukan di SDN Bondongan, Kota Bogor. Dengan judul Penerapan Pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level dan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL sebagai scaffolding pada Zone of Proximal Development untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Kampanye praktik baik diambil dari pengalaman yang telah dilakukan pada praktik pengalaman lapangan 1 yang dilaksanakan di SDN Bondongan Kota Bogor, tepatnya di kelas 4A. Berikut tujuan pembelajaran yang saya lakukan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 4 pada materi pecahan dengan pembilang yang sama dengan menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL dan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Intervensi penerapan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level dan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL sebagai scaffolding pada Zone of Proximal Development GPD peserta didik. Secara umum, karakteristik peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Peserta didik sering kesulitan dalam mengerjakan soal matematika, khususnya secara mandiri, karena kesukaran soal yang membuat peserta didik tidak termotivasi belajar. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan bantuan atau scaffolding dalam bentuk bimbingan yang diberikan oleh guru selama proses pembelajaran. Pemberian scaffolding melalui penerapan model pembelajaran PBL untuk melatih kemampuan berpikir kritis peserta didik dan mendorong partisipasi peserta didik selama pembelajaran, serta menerapkan pendekatan TARL dengan memperhatikan tingkat kemampuan atau pemahaman peserta didik. Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 4 pada mata pelajaran matematika, materi pecahan dengan penyebut sama melalui pendekatan pembelajaran TARL atau Teaching at Right Level dan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Kegiatan ini dilatar belakangi dari situasi yang pertama, kegiatan pembelajaran kurang memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik, sehingga peserta didik kurang bisa mengasah potensi dan kurang bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penggunaan model pembelajaran yang masih berpusat pada guru, bukan berpusat pada murid atau peserta didik, sehingga membuat pembelajaran menjadi monoton dan peserta didik tidak terlibat aktif di kelas. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat menyebabkan kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari atau disampaikan, serta kurang motivasi belajar karena pemahamannya belum sampai pada konsep, terutama dalam mata pelajaran matematika yang memerlukan bantuan lebih untuk memecahkan masalah soal matematika. Diperlukan scaffolding atau bantuan bisa dalam bentuk bimbingan oleh guru ketika proses pembelajaran, bisa juga guru merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menyesuaikan tingkat kemampuan peserta didik. Bisa juga memberikan bantuan pada bentuk soal pada LKPD dan soal evaluasi yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu melaksanakan pembelajaran secara efektif dengan menerapkan pendekatan dan model pembelajaran yang inovatif dan kreatif, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Terdapat pendekatan pembelajaran yang memiliki karakteristik yang memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik, yaitu pendekatan pembelajaran TARL, serta penggunaan model pembelajaran PBL yang di dalamnya terdapat kegiatan yang membuat peserta didik ikut terlibat aktif. Apa yang dimaksud dengan pendekatan TARL, model pembelajaran PBL, scaffolding, dan ZPD? Teaching at the Right Level atau TARL merupakan salah satu pendekatan pembelajaran dengan mengorientasikan peserta didik melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik yang terdiri dari tingkatan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi, bukan berdasarkan tingkatan kelas maupun usia. Model Problem-Based Learning. Model problem-based learning adalah model pembelajaran yang di dalamnya melibatkan sasaran peserta didik untuk berusaha menyelesaikan permasalahan sekaligus peserta didik diharapkan bisa mempunyai keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga siswa terlatih bagaimana cara berpikir kritis serta memperoleh keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Scaffolding. Menurut David, dalam Retnodari tahun 2020 mengemukakan bahwa scaffolding merupakan suatu proses yang membantu siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Zone of Proximal Development. Vygotsky mengemukakan istilah Zone of Proximal Development atau ZPD untuk tugas-tugas yang sulit dipahami oleh anak. Namun, dengan bimbingan dan bantuan dari orang dewasa, anak akan memiliki keterampilan untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Dikutip dari Retnowati tahun 2021. Melalui pendekatan TARL, dapat dijadikan scaffolding untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif dan berpihak pada peserta didik. Dan melalui model pembelajaran PBL yang digunakan sebagai scaffolding dalam bentuk rencana pembelajaran yang disediakan oleh guru, diharapkan dapat membantu peserta didik untuk bisa lebih mengembangkan potensinya dan meningkatkan pemahamannya dari memberikan bantuan atau scaffolding yang diberikan oleh guru, kegiatan diskusi, berkolaborasi, dan sebagainya. Berikut tantangan dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik memiliki karakteristik dan tingkat kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadikan tantangan dalam pembelajaran. Tantangan yang kedua yaitu implementasi pendekatan TARL membutuhkan waktu yang lebih lama, karena untuk melihat perkembangan masing-masing peserta didik dalam tingkatan pemahaman membutuhkan waktu dan membutuhkan beberapa asesmen evaluasi yang dilakukan. Tantangan yang ketiga yaitu menyusun asesmen yang tepat untuk dapat mengungkap informasi-informasi yang dibutuhkan dari peserta didik untuk merancang suatu pembelajaran. Tantangan yang keempat yaitu menyusun LKPD atau soal evaluasi dengan memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik sehingga LKPD atau evaluasi dikelompokkan menjadi 3 tingkatan kemampuan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tantangan yang kelima yaitu tantangan mengelola kelas secara tepat sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan tingkat kemampuan peserta didik agar peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai materi yang sedang dipelajari. Tantangan yang keenam yaitu merancang pembelajaran yang menjadikan peserta didik aktif di kelas dalam berdiskusi untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kritis. Peserta didik mampu memecahkan sesuatu masalah yang diberikan dengan tepat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi pada proses pembelajaran sebagai scaffolding sebagai berikut. 1. Memilih pendekatan pembelajaran dengan menetapkan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level. Yang pertama yang dilakukan yaitu melakukan wawancara kepada wali kelas untuk mengetahui tingkat kemampuan dan pemahaman peserta didik. Yang kedua, mengelompokkan peserta didik berdasarkan 3 tingkatan, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.
Yang ketiga yaitu merancang asesmen yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan pemahaman peserta didik. Yang kedua yaitu memilih model pembelajaran dengan mengimplementasikan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan sintaks sebagai berikut. Yang pertama, mengorientasikan terhadap masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Dan yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berikut sintaks-sintaks dari model pembelajaran PBL. Sintaks yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Kegiatan yang pertama yaitu peserta didik diorientasikan pada masalah dengan mengamati video pada video pembelajaran mengenai jumlah pecahan dalam suatu benda. Kegiatan yang kedua yaitu peserta didik diberikan pertanyaan terbimbing untuk memberikan pendapat terkait jumlah pecahan dalam suatu benda. Kegiatan yang ketiga yaitu peserta didik mengidentifikasi permasalahan dengan mengelompokkan jumlah pecahan dalam masing-masing benda. Sintaks yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kegiatan yang pertama yaitu peserta didik dibentuk menjadi 5 kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Dibentuk menjadi 2 kelompok tingkat rendah, 2 kelompok tingkat sedang, dan 1 kelompok tingkat tinggi. Kegiatan yang kedua yaitu peserta didik dalam kelompok menyimak arahan guru tentang langkah-langkah kegiatan belajar yang akan dilakukan dan langkah pengerjaan LKPD. Sintaks ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Kegiatan 1. Peserta didik berdiskusi secara berkelompok untuk menyelesaikan masalah mengenai pecahan dengan penyebut sama. Kegiatan 2. Peserta didik dengan bimbingan guru menyelesaikan masalah, terutama peserta didik dengan tingkat kemampuan rendah diberikan bimbingan lebih oleh guru dan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD. Sintaks keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kegiatan pertama, peserta didik bersama kelompoknya menyelesaikan masalah tentang pecahan dengan penyebut sama. Kegiatan 2. Peserta didik bersama kelompoknya mempresentasikan jawaban hasil diskusi. Sintaks kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kegiatan 1, peserta didik kelompok lain menyimak dan menanggapi presentasi kelompok yang sedang presentasi di depan kelas. Kegiatan 2, peserta didik diberikan penguatan tentang materi yang dipelajari dan diberikan penghargaan. Kegiatan 3. Peserta didik mengumpulkan hasil pengerjaan LKPD yang sudah selesai. Kegiatan 4. Peserta didik dibimbing oleh guru menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan. Dampak yang diperoleh dalam mengimplementasikan pendekatan dan model pembelajaran sebagai scaffolding yaitu menunjukkan hasil yang efektif. Berikut penjelasannya. Hasil implementasi pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level. Pertama, peserta didik menjadi lebih aktif. Kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan memperhatikan kemampuan kognitif peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketiga, memotivasi peserta didik dalam belajar hingga dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam mengerjakan tugas. Hasil implementasi model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. 1. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang aktif, efektif, dan menyenangkan. 3. Pembelajaran menjadi bermakna dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Respon pihak terkait melalui pendekatan Teaching at the Right Level berdampak pada keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran karena peserta didik belajar berdasarkan tingkat kemampuannya. Pemberian soal tidak terlalu mudah dan sulit, sehingga peserta didik percaya diri dalam menyelesaikan tugas dan tantangan yang diberikan.
Sedangkan melalui model pembelajaran problem-based learning, proses pembelajaran dapat melibatkan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Karena dengan model pembelajaran ini didesain untuk peserta didik dilatih berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah, berkolaborasi melalui diskusi kelompok untuk memecahkan masalah. Dengan melibatkan peserta didik secara aktif, dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pembelajaran. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan dalam pembelajaran yaitu 1. Pemahaman dalam penerapan pendekatan TARL pada proses pembelajaran. 2. Penerapan model pembelajaran PBL yang melibatkan pemilihan proyek yang relevan dengan kurikulum, kolaborasi antar peserta didik, fasilitas, peran guru sebagai pembimbing, serta penilai yang jelas terhadap hasil proyek. 3. Pengelolaan kelas dengan membangun hubungan yang baik antara guru dan peserta didik. Pembelajaran yang diperoleh. Pembelajaran yang diperoleh dari keseluruhan proses pembelajaran tersebut menurut saya berdasarkan pengalaman sebagai guru, penerapan TARL dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menyesuaikan materi dengan tingkat kemampuan peserta didik, memastikan setiap peserta didik mendapatkan pemahaman yang kuat. 2. Kemampuan merancang asesmen formatif yang dapat mengukur kemajuan pemahaman peserta didik sehingga dapat mengidentifikasi area yang perlu diperhatikan secara khusus. Ketiga, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran, menilai dan memahami kebutuhan belajar masing-masing peserta didik, memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan yang lebih efektif sehingga terciptanya lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman dan mampu meningkatkan kognitif serta perkembangannya. Selain itu, dari penerapan model pembelajaran PBL dapat diambil beberapa pelajaran, yaitu yang pertama, model PBL memotivasi peserta didik untuk melibatkan aktif dalam proses pembelajaran melalui tugas yang diberikan melalui tantangan yang relevan. 2. Membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Ketiga, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. 4. Membantu peserta didik melihat relevansi materi pembelajaran pecahan dengan penyebut yang sama dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penerapan pendekatan TARL dan model pembelajaran PBL, saya dapat melatih menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, menciptakan pembelajaran yang holistik dan responsif, memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam, keterampilan berpikir kritis dan kreativitas dalam konteks pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa berlangganan sekarang. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.